Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anakku, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kalian pelajari nanti bisa bermanfaat. Ya, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Anak-anakku, untuk menyemangati kalian pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan satu buah pantun untuk kalian. Buah stroberi, buah pepaya, semua buah kesukaan ayah. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar teks ceramah. Ya anak-anakku, kita akan belajar teks ceramah. Tujuannya adalah kalian bisa mempelajari struktur dan aspek kebahasaan dari teks ceramah. Ya, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Sebelumnya, apa itu ceramah? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan ceramah. Mungkin kalian sering melihat orang berceramah, ya. Apa bedanya dengan pidato, khotbah, sambutan, dan sebagainya? Ya, secara garis besar, istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu berbicara di depan orang banyak tentang suatu informasi terkait dengan topik tertentu. Jelas yang berbicara di sini adalah orang yang sudah ahli di bidang topik tersebut. Jadi, pidato, ceramah, mungkin ada khotbah, mungkin sambutan. Nah, ini mempunyai pengertian yang hampir sama, cuma bedanya ada di topik. Pidato mengandung makna yang lebih luas, sedangkan ceramah, khotbah, sambutan itu merupakan jenis-jenis pidato. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks ceramah. Kenapa kalian perlu mempelajari struktur teks ceramah? Agar kalian bisa membedakan teks ceramah dengan teks-teks yang lainnya. Ya, struktur teks ceramah mungkin hampir sama dengan struktur teks yang lainnya. Diawali dengan pendahuluan atau pembuka, kemudian isi, baru penutup. Ya, sepertinya hampir teks-teks mempunyai struktur yang sama ya. Diawali dengan pembukaan, isi, penutup. Tidak mungkin kan kemudian penutup, pembukaan, isi, kan tidak pas. Ya, jadi untuk bagian pembukaan atau pendahuluan teks ceramah, ini ada bagian tesis atau pernyataan masalah. Jadi cirinya di bagian ini disampaikan isu atau permasalahan-permasalahan terkait dengan topik dan sekilas pandangan umum penulis atau penceramah terkait dengan isu atau masalah tersebut. Misalnya, ada teks ceramah dengan mengambil topik narkoba. Disampaikan di awal ya, isu-isu atau permasalahan terkait dengan narkoba. Disampaikan di sini bahwa akhir-akhir ini marak ini pemberitaan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Misalnya di Jogja, ini dari penelitian BNNP aja ini tahun 2009 DIY menempati peringkat 1 penggunaan narkoba sebenarnya dari KR Januari 2020. Nah, ini masalah-masalah terkait dengan topik tersebut disampaikan di awal. Kemudian mungkin pandangan penulis sekilas terkait dengan permasalahan tersebut. Masalah ini menjadi hal penting yang harus dicari solusi bersama agar kasus narkoba dapat berkurang atau menghilang. Itu ya untuk pendahuluan, berisi masalah-masalah terkait dengan topik dan sekilas pandangan penulis. Kemudian masuk ke bagian isi, ini ada rangkaian argumen atau rangkaian penjelas-penjelas, atau bisa juga disampaikan di sini informasi-informasi yang ingin disampaikan penceramah untuk diketahui oleh audiens, sehingga audiens ini wawasannya semakin bertambah terkait dengan topik tersebut.
Misal di bagian isi tadi untuk teks narkoba ya, disampaikan di bagian isi apa itu narkoba. Ini di bagian paragraf pertama. Di bagian kedua mungkin dampak negatifnya. Bisa di bagian paragraf selanjutnya mungkin solusinya. Bagi yang sudah kecanduan harus bagaimana. Mungkin di bagian seterusnya mau disampaikan tips biar tidak kecanduan narkoba. Jadi di bagian isi disampaikan informasi-informasi terkait dengan topik dari teks ceramah tersebut. Selanjutnya untuk bagian penutup ini berisi penegasan ulang atau bisa kesimpulan atau bisa juga di sini ada harapan atau himbauan dari penceramah terkait dengan topik. Biasanya diawali dengan kata-kata demikian, sekian, ceramah dari saya misalnya, jangan sampai kalian terjerumus narkoba. Nah, ini penegasan ya, penegasan ulang dan juga bisa berisi himbauan. Jelas ya untuk struktur teks ceramah diawali dari pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, coba kita bersama-sama menganalisis salah satu contoh teks ceramah tentang pendidikan. Ini teksnya saya ambil dari internet, ini adalah sumbernya. Jelas di bagian awal ada bagian pendahuluan atau pembuka, kemudian bagian isi di bagian tengah-tengah, dan bagian penutup. Itu ada penegasan. Bagian pembuka itu dari mulai salam sampai sini. Ya, jadi kalian harus bisa mencermati atau mengidentifikasi pernyataan masalahnya mana. Oh, ini dia mau menyampaikan di awal bahwa bangsa itu akan lebih dihormati, lebih maju bukan hanya karena kecanggihan teknologi, tetapi karena pendidikan moralnya yang lebih baik. Nah, moral ini bisa dilihat dari tingkah laku masyarakatnya. Nah, ini disampaikan di sini pernyataan masalahnya. Kemudian di bagian isi disampaikan penjelas-penjelas. Kenapa tadi pendidikan moral itu penting ya untuk suatu negara. Nah, ini disampaikan majunya teknologi tentu harus dibarengi pula dengan kemajuan cara berpikir. Sebagai orang tua, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap perkembangan moral putra-putri kita agar bisa tetap berada di jalan yang benar dan tetap bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, ini informasi terkait bahwa orang tua itu berperan penting atau bertanggung jawab terhadap perkembangan moral putra-putrinya. Disampaikan juga di sini, jangan hanya memberi nasihat, tetapi contohkan pada anak-anak bagaimana moral seharusnya berjalan. Misal ada nenek-nenek mau nyebrang, ya ditolong, jangan kemudian diprank. Ya, ini juga disampaikan apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, yaitu memberi contoh. Kemudian tentu saja hal ini karena kurang penanaman moral dan empati pada anak-anak. Nah, ini kenapa kebanyakan melakukan prank-prank ini orang tua ini harusnya ya bertanggung jawab. Ini disampaikan informasi terkait dengan penanaman moral pada anak-anak. Nah, ini disampaikan anak-anak itu ibarat sepong. Berapapun umur mereka, panutan yang paling diikuti adalah orang tua. Jadi penting bagi orang tua untuk memiliki empati bagi orang lain agar pendidikan moral bisa terbentuk dengan sendirinya. Nah, ini bagian isi sampai sini. Sekian. Nah, kalau sudah sekian, demikian, jelas ini nanti masuk bagian penutup. Sekian ceramah yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan kita bisa jadi panutan bagi anak-anak kita demi tercapainya pendidikan moral bagi bangsa ini. Nah, ini ada penegasan ulang, juga himbauan pada para orang tua agar senantiasa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Kemudian salam. Gitu ya. Sudah jelas anak-anakku semua untuk bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, ini juga contoh teks ceramah, ini bagian pembuka, ini permasalahan awalnya, bagian isi, penjelas-penjelas, informasi-informasi yang disampaikan, dan bagian penutup. Ya, bisa kalian coba-coba di teks-teks ceramah yang lainnya ya. Nanti di akhir kalian juga akan mencoba menganalisis struktur teks ceramah. Kemudian di bagian kedua ini ada
kebahasaan teks ceramah. Jadi, ciri-ciri kebahasaan teks ceramah yang membedakan teks ceramah dengan teks yang lainnya, ini ada banyak penggunaan istilah, khususnya topik-topik tertentu ya, pasti ada istilah-istilah. Kemudian ada pronomina, kata ganti, konjungsi, kata kerja mental, dan kata persuasif. Untuk istilah, istilah adalah kata atau ungkapan khusus pada bidang tertentu. Di dalam teks ceramah, itu banyak digunakan istilah-istilah. Contoh dalam teks narkoba tadi, ada istilah narkotika, psikotropika, bahan adiktif, mungkin ada istilah kecanduan, ada istilah mungkin sabu-sabu, dan sebagainya, yang itu tidak dijumpai pada topik yang lain. Contoh lagi kalau topik pendidikan, mungkin di situ ada pendidikan karakter, ada kurikulum, ada yang namanya silabus, dan sebagainya. Jadi diidentifikasi istilahnya, kalian tulis. Ini ya. Kemudian untuk pronomina, pronomina itu kata ganti ya. Ada pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal, contohnya kamu, aku, dan sebagainya. Ada persona jamak, kita, kami, kalian. Jadi yang orang banyak itu jamak ya. Pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, misalnya ini, itu. Nah, itu juga untuk menggantikan suatu benda ya. Nah, dalam teks ceramah itu kita sering menemukan kata ganti orang pertama seperti saya, aku, kami, dan kita. Nah, ini yang jamaknya ya. Kemudian ada juga kata ganti orang, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sebagainya, itu masuk ke pronomina. Kemudian untuk konjungsi, kita juga sering menemui ada hubungan argumentasi ya. Jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Jika kita senantiasa menjaga kebersihan, maka kesehatan akan selalu terjaga, misalnya gitu. Hubungan temporal atau waktu, ada kemudian, lalu, sebelumnya, jadi yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini, ini ada sedikit error ini ya. Ya, ada kata-kata persuasif dulu ini, ada kata-kata ini sebentar. Ya, kata kerja mental. Konjungsi sudah tadi ya? Iya, konjungsi sudah, kemudian lanjut ke kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tadi berhubungan dengan pemikiran kita, misalnya menganalisa, berpendapat, berpikir, menduga, jadi melibatkan pemikiran. Mohon maaf, ini bukan menganalisa, tidak baku menganalisa, jadi yang benar menganalisis, mungkin berpendapat, mungkin berpikir, menduga, mengolah, apalagi mencerna, mengidentifikasi, mencermati ya. Jadi kata-kata kerja yang berhubungan dengan proses berpikir, bukan fisik ya. Kemudian ada kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan, mungkin hendaklah, sebaiknya. Nah, ini pasti ada ya di dalam teks ceramah. Kita juga sering menjumpai partikel lah atau kah. Untuk partikel lah biasanya digunakan dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah, bertujuan untuk menghaluskan, misalnya sapu halaman itu. Nah, kalau ada partikel lah menjadi sapulah halaman itu. Nah, lebih halus. Setelah itu juga kita temui dalam kalimat deklaratif untuk menegaskan apalah arti saya tanpa ada kamu. Nah, ini juga menegaskan ya. Jadi partikel lah ini juga sering kita jumpai dalam teks persuasif. Nah, anak-anakku semua, ini ada contoh teks ceramah ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini saya gabungkan. Nah, ketika kalian disuruh menganalisis struktur atau disuruh menganalisis struktur, maka kalian cari bagian mana yang pendahuluan, mana bagian isi, dan mana yang bagian penutup. Nah, ketika kalian disuruh menganalisis kaidah kebahasaan, silakan bisa dibuat tabel kaidah kebahasaan apa yang akan kalian cari, misalnya istilah, penjelasannya kalian cari istilah-istilah yang kalian temukan di dalam teks
ceramah tersebut. Kemudian pronomina, kalian menemui apa kata ganti yang ada di dalam teks tersebut ditulis. Kemudian untuk konjungsi, temporalnya apa atau waktunya, argumentasi, tidak hanya tetapi juga tadi Ibu temui di teks ceramah, ini T-nya ini ya, kecil. Kemudian kata kerja mental, mengubah, mempengaruhi, ini juga Ibu temukan di teks ceramah tadi. Untuk kata-kata persuasif di bagian akhir, di bagian penutup, jangan sampai kita terjerumus narkoba. Nah, ini jangan sampai kita, ini masuk kata-kata persuasif. Nah, saya rasa itu saja anak-anakku. Tidak lupa kalian juga perlu mengetahui unsur dari ceramah ya. Ada penceramah, ada pendengar, ada materi yang akan disampaikan, medianya mungkin, dan juga metode. Untuk metode itu ada metode impromptu atau spontan, jadi membawakan pidato tanpa persiapan. Ya, hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Kemudian ekstemporan merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Jadi garis besarnya saja yang disiapkan. Kemudian untuk naskah, ini menggunakan naskah yang sudah dibuat. Kemudian untuk menghafal itu tanpa teks. Jadi menghafal sesuai dengan apa yang dihafalkan. Itu saja. Nah, kalau sudah jelas, yuk kerjakan soal berikut. Ya, silahkan kalian kerjakan ya. Kalian cari salah satu contoh teks ceramah, boleh dari mana saja. Dari internet boleh, asal ditulis sumbernya. Mungkin Anda mau bikin sendiri boleh. Mau lihat di buku paket boleh, di LKS boleh, dimanapun sumbernya boleh. Anda tulis teks ceramah tersebut. Kalaupun tidak ditulis, silahkan Anda mungkin bisa memfoto, kemudian mengidentifikasi struktur teks ceramah tersebut. Kalau tidak mau menulis kembali, bisa alinea berapa sampai berapa bagian pendahuluan, alinea berapa sampai berapa bagian isi, dan seterusnya. Atau kalau Anda mau menulis, kalau teks ceramahnya itu singkat, boleh diberi tanda seperti tadi. Kemudian kalian identifikasi kaidah kebahasaan teks ceramah tersebut ya, yang meliputi kaidah kebahasaannya, ada istilah pronomina, konjungsi, kata kerja mental, kata-kata persuasif, penjelasannya. Ya, saya rasa sudah ya. Kalau masih sudah sangat jelas, silakan dikerjakan. Itu tanda Anda sudah mengerti dengan apa yang sudah disampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mencoba untuk menjadi penceramah dengan topik yang sudah saya bagikan dan diundi nanti topiknya. Saya rasa itu saja anak-anakku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sehat selalu, tetap semangat walaupun daring. Mudah-mudahan kalian tetap mempunyai semangat untuk belajar. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.